Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semua. Apa kabar malam ini? Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa sama-sama dengan menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya Bapak ingin mengecek dulu kehadirannya. Silakan menjawab absen dengan cara menyebutkan nama lalu kemudian menyebut hadir. Saya Muhammad Taufik Hidayat, hadir, Pak. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia, di mana sistem gerak ini adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari pada kelas 7. Ada yang bisa menyebutkan salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan materi kita pada malam ini? Silakan. Bergerak, Pak. Ya, betul sekali. Nah, dari beberapa ciri makhluk hidup yang kalian sebut tadi, itu adalah bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang ada kaitannya dengan materi kita pada malam ini adalah yaitu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, malam ini kita akan membahas atau mempelajari sistem gerak pada manusia. Ya, dalam setiap slide atau gambar yang Bapak kirim, silahkan dibuka, kemudian diperbesar apabila ada tulisan yang kurang jelas. Tujuan kita mempelajari sistem gerak pada manusia. Yang pertama adalah siswa atau peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi rangka. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi sendi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur dan fungsi otot. Ya, sistem gerak pada manusia ada 3 komponen yang berperan. Pertama, tulang atau rangka. Yang kedua, persendian. Yang ketiga, otot. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tulang atau rangka. Ya, rangka atau tulang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala, yang berarti semua tulang yang berada di kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka anggota gerak, yang berarti semua tulang yang dapat digerakkan, contohnya tulang kaki, tulang paha, tulang tangan, tulang lengan. Yang ketiga, rangka badan. Nah, rangka badan ini berarti tulang yang memungkinkan tidak bisa digerakkan. Contohnya tulang dada, ada tulang duduk. Nah, tulang belakang juga termasuk ya, karena dia berada di badan kita. Nah, kita ke komponen kedua, yaitu persendian atau artikulasi. Persendian ini adalah pertemuan antar tulang. Contohnya antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Contoh lain, tulang paha dengan tulang betis. Persendian menurut geraknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Yang ketiga, sendi gerak diartrosis. Kita lanjut. Kalau yang tadi itu adalah menurut sifat geraknya. Sekarang kalau menurut arah geraknya, sendi itu dibagi menjadi 5. Sendi peluru adalah sendi yang menghubungkan 2 tulang yang memungkinkan gerak ke segala arah atau bebas. Contohnya, pertemuan antar tulang lengan atas dengan tulang bahu. Contoh kedua, pertemuan antar tulang paha dengan tulang pinggul. Ya, kita lanjut. Komponen sistem gerak yang ketiga, yaitu otot. Nah, otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik.
yang ketiga otot jantung. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, coba Bapak yang bertanya ya. Coba sebutkan contohnya, contoh dari sendi engsel. Silakan. Contohnya sendi siku antara tulang atas dan tulang hasta, Pak. Ya, betul sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari ketiga komponen sistem gerak pada manusia, yaitu rangka, sendi, dan otot, yang manakah yang paling berperan aktif pada sistem gerak? Apakah rangka, sendi, atau otot? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Otot, Pak. Yang berperan aktif pada sistem gerak manusia adalah otot. Ya, betul sekali Nanya. Jadi yang paling berperan aktif pada sistem gerak manusia adalah otot. Nah, coba jelaskan Nak, apa alasannya kenapa otot yang paling berperan aktif? Karena tanpa otot kita tidak bisa bergerak dan jantung kita akan berhenti berdetak. Karena hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Ya, betul sekali anak-anakku semua. Jadi yang berperan aktif pada sistem gerak manusia yaitu adalah otot. Ya. Otot ini juga disebut sebagai alat gerak aktif, ya, berdasarkan kerjanya. Bapak tambahkan, otot ini di dalamnya terdapat saraf juga ya, yang menghubungkan ke saraf otak. Di mana saraf otak ini atau saraf pusat itu akan memerintahkan ke otot melalui saraf, ya, untuk melakukan gerakan. Nah, sistem saraf sendiri itu akan kita pelajari di kelas 9. Nah, itulah tadi penjelasan Bapak mengenai sistem gerak manusia. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita. Saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada malam ini. Silakan, nah, boleh menyebutkan satu kesimpulan, 2 atau lebih ya. Silakan. Sendi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sendi peluru. Contohnya adalah sendi antara tulang lengan dan atas dan tulang belikat. Yang kedua, sendi engsel. Contohnya adalah sendi-sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga adalah sendi putar. Sendi putar contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi pelana, yaitu contohnya adalah pangkal ibu jari. Sendi geser, contohnya adalah pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Baik, terima kasih atas kesimpulannya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita Bapak akan memberikan tugas ya, yang melalui Google formulir ya. Nah, nanti Bapak akan kirimkan linknya, kemudian kalian mengakses link tersebut, kemudian mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Waktunya Bapak berikan mengerjakan selama 1 jam ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada materi malam ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari gangguan pada sistem gerak manusia dan upaya mencegah penyakit-penyakit sistem gerak pada manusia. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Mari kita sudahi pembelajaran kita pada malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak.